Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karena dengan nikmatnya kita bisa beraktivitas, kemudian bisa datang ke sini untuk berjamaah walaupun hujan. Dan alhamdulillah hujan ini menjadi alasan bagi orang-orang yang biasanya nggak ke masjid, sekarang punya alasan tambah nggak ke masjid lagi. Tapi kalau yang rajin ke masjid, mau hujan, mau enggak, insya Allah tetap ke masjid. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yang nikmatnya Allah itu tidak terbatas, tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tu'suha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, tidak bisa dihitung jumlahnya, tidak bisa dihitung besarnya, tidak bisa dihitung intensitasnya kedalaman nikmat itu. Maka kita harus syukuri agar mancing datangnya nikmat baru. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra, siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas salawat itu 10 kali. Kita membaca salawat pada Nabi satu kali, insya Allah akan dibalas dengan salawat 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana arti salawat dari Allah artinya apa? Allah akan menurunkan rahmatnya kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita baca salawat ke Nabi, yang untung bukan Nabi, tapi yang untung adalah kita selaku pembaca. Maka kita sekarang ini ingin membaca hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituangkan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang kita mengambil tema sekarang babun fil mubadarati ilal khairat wa hassi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Babnya panjang ini, babnya ini menjelaskan tentang bergegas kepada kebaikan. Bab fil mubadarati ilal khairat. Bab yang menjelaskan kita harus bergegas menuju kebaikan-kebaikan, bercepat-cepat. Kita harus cepat-cepat melakukan kebaikan. Dan juga wahassi man tawajjali khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, dan juga bab yang menjelaskan tentang anjuran bagi orang yang ingin melakukan kebaikan untuk melakukannya dengan cara apa? Al-jid, sungguh-sungguh, min ghairi taraddud, tanpa ada keraguan-raguan. Maka babnya ini sudah merangkum isinya. Babnya sudah merangkum isinya. Bab menjelaskan bagaimana hukumnya, bagaimana petunjuk Nabi dalam masalah berbuat kebaikan, dan juga bagaimana caranya kita berbuat baik. Maka kita melakukan kebaikan harus cepat-cepat, harus bergegas, dan juga kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh serius tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Tapi kita langsung kepada ayat Quran, di mana Imam An-Nawawi ini dalam Riyadhus Shalihin, sebelum masuk kepada bab-babnya, beliau senantiasa menukil ayat-ayat yang senada dengan hadis-hadisnya. Maka beliau dalam bab ini menukil 2 ayat, di mana ayat pertama berada dalam surah Al-Baqarah 148, dan yang kedua ada di surah Ali Imran 133. Yang pertama apa? Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Ini ayatnya panjang. Lengkapnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa likulli wijhatun, bagi setiap umat itu. Kata Allah, wijhah, punya arah masing-masing untuk beribadah, punya kiblat masing-masing. Ini kasusnya ketika Rasulullah itu berhubungan dengan kiblat, ya. Maka kemudian di bawahnya dijelaskan mengenai Rasulullah harus pindah dari Baitul Maqdis menuju Mekah, Ka'bah. Cuma di sini dikatakan
fastabiqul khairat, maka bergegaslah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Di sini Allah menekankan, ya setiap umat punya kiblat masing-masing. Ya sudahlah, umat Nabi ini punya kiblat ini, Nabi itu punya kiblat itu. Yang mana kiblatnya tidak lebih, tidak ya kira-kira antara Ka'bah dan Baitul Maqdis itu kiblatnya. Setiap umat punya kiblat masing-masing, tapi ya ayolah kita berlomba-lomba, bukan kok menyalahkan kiblatnya yang mana. Kemudian misalnya kiblatnya harus dipindah kemana, tapi kata Allah, maka fokuslah kepada berlomba-lomba kepada kebaikannya. Fastabiqul khairat. Ini sering Pak, ini sering kita baca, sering juga dikutip oleh guru-guru kita, para dai, para penceramah, fastabiqul khairat. Yang kurang kita mempraktekannya. Nah, banyak ayat kita dengar terus itu. Giliran praktek itu yang kita kadang-kadang lalai, kita lupa. Dalam ayat kedua, waqala ta'ala, Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bercepat-cepatlah kalian, bergegaslah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Bergegaslah kalian, cepat-cepat kalian, buru-buru kalian menuju ampunan Tuhan kalian, ampunan Allah. Bagaimana maksudnya bergegas menuju ampunan? Ya ampunan itu kan punya sebab. Maka dalam tafsirnya dikatakan, bergegaslah kalian kepada sebab-sebab yang mendatangkan ampunan. Ya bercepat-cepat apa itu kepada apa? Kepada istighfar, kepada bertaubat, kepada sholat jamaah. Karena jamaah dari jamaah kepada yang lain bisa menghapus dosa, kepada sholat Jumat, di mana Jumat ke Jumat bisa menghapus dosa, Id ke Id dan lain sebagainya. Kepada sholawat, di mana sholawat itu bisa menjadi pelebur dosa dan lain sebagainya. Maka bergegaslah kalian kepada hal-hal yang menjadi penyebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditunda maksudnya. Kalau sekarang kita ingin istighfar, kemudian terbersit ingin membaca sholawat, terbersit ingin melakukan kebaikan, maka langsung dilakukan, jangan ditunda-tunda. Kemudian bergegaslah kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, kepada surga Allah yang lebarnya itu selebar langit dan bumi. Wallahu a'lam. Kita punya rumah di sini aja mahalnya luar biasa Pak ya. Apalagi kita masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu nikmat luar biasa. Kemudian uniknya para ahli tafsir mengatakan itu luasnya seluas langit dan bumi, langit-langit dan bumi. Panjangnya berapa? Wallahu a'lam. Kalau kita beli properti, tanah dan lain sebagainya, pasti ada panjang, ada lebar, luas dan panjang. Ini yang Allah kabarkan luasnya seperti luas langit dan bumi. Panjangnya, wallahu a'lam, Allah yang tahu. Karena biasanya kalau lebarnya sekian, panjangnya jauh lebih besar ketimbang lebarnya, kan gitu. Maka bergegaslah kalian menuju surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan kepada siapa? Kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bertakwa Pak. Jadi syarat untuk masuk surga, maka dikatakan ada kalimat muttaqin harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Dijelaskan dalam surah, dalam ayat selanjutnya, di mana Allah mengatakan, itu, kalau kita lanjutkan sedikit, orang-orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, senantiasa berinfak, bersedekah dalam keadaan yang lapang, keadaan yang sulit, dan juga al-kaziminal ghaidha, dia senang sekali untuk menahan amarah, enggak dikit-dikit marah, tidak sedikit-sedikit temperamen gitu ya, enggak dikit-dikit banting pintu, enggak dikit-dikit banting gelas, piring, enggak begitu. Ciri orang yang bertakwa itu bisa mengontrol emosinya. Al-kazimin al-ghaidha.
Al-Kazim itu orang yang menutupi, mengontrol emosi. Bukan tidak emosi, Pak, gedek lihat ini misalnya, tapi bisa ditahan. Karena emosi itu sifat yang begitu itu normal, biasa. Cuma kita sebagai muslim itulah yang membedakan dengan yang lain misalnya. Sama-sama emosi tapi bisa kontrol gitu. Itu bedanya. Maka orang yang bertakwa rajin berinfak dalam keadaan yang lapang ataupun tidak. Kemudian al-kazimin al-ghaidha, mengontrol. Dia mengontrol emosinya. Kalau marah bisa direndam, jadi dipendam. Kemudian wal afina 'anil nas, dan juga memaafkan orang lain. Kalau salah, ada orang salah mudah memaafkan. Mudah memaafkan, itu orang bertakwa. Bukan kalau orang salah diingat selamanya, dulu nih pernah salah begini, diingat terus. Kebanyakan kita itu, kalau ada orang yang baik kepada kita berkali-kali, dianggap biasa. Giliran salah sekali, salah ini menutupi semua kesalahannya. Seolah-olah semua baiknya tidak ada harganya. Kebalikannya, harusnya orang muslim itu mudah memaafkan. Kalau ada kesalahan, dimaafkan. Kalau ada yang baik, maka baiknya walaupun sedikit diingat selamanya. Harusnya begitu. Wallahi bil muslimin, Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Maka dari dua ayat ini bisa kita simpulkan Allah senantiasa memerintahkan kita untuk senantiasa bergegas, cepat, buru-buru untuk melakukan kebaikan. Pertama, istibaqul khairat, musabaqah, berlomba-lomba menuju kebaikan. Kedua, bercepat-cepat menuju hal-hal yang mendatangkan ampunan dari Allah dan juga bisa menyebabkan kita masuk surga. Ini ayatnya. Kita pindah kepada hadis Nabi. Di dalam bab ini, Imam An-Nawawi itu mengutip ada 8 hadis yang beliau anggap sebagai dalil dari al-mubadarah ilal khairat, bergegas menuju kebaikan. Ammal ahadis, ini teksnya begitu memang. Ammal ahadis, fal awwalu, maka yang pertama, kata beliau, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, namanya beliau Abdurrahman bin Sakhar. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya Nabi bersabda, apa sabda Nabi ini? Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Badiru, dari mubadarah, sama. Cepat-cepatlah kalian, bergegaslah kalian, buru-buru kalian bil a'mali, dengan amal-amal yang soleh tentunya. Pokoknya lakukan dengan cepat, buru-buru, bergegaslah dengan amal yang soleh. Fitanan, sebelum menjadi fitnah, terjadi ujian, cobaan, bala yang turun kepada kita. Kaki to'in lailil muzlim, yang fitnah ini sama seperti potongan dari malam yang gelap. Apa maksudnya? Lakukan kebaikan, lakukan amal soleh sebelum datang ujian, cobaan, fitnah kepada kita. Yang fitnah itu datang bertubi-tubi, seperti malam yang gelap. Semakin malam semakin gelap. Gelap disusul gelap, gelap disusul gelap, begitu terus. Maka kata Nabi, ini sebuah majas atau perumpamaan yang luar biasa. Bergegaslah menuju kebaikan sebelum datang fitnah. Yang fitnah itu datang bertubi-tubi, ujian bertubi-tubi terus. Selama kita masih kosong, selama kita sehat, pokoknya langsung lakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Itu kata Nabi. Baik itu kebaikan yang sudah wajib kepada kita, atau kebaikan yang tidak wajib kepada kita, atau datang khawatir dan terbersit kepada kita. Misalnya begini, sudah masuk waktu azan ya, azan subuh, azan zuhur, jangan ditunda, karena kita nggak tahu kalau ditunda sampai jam 1, jam 2, kita bisa sholat atau tidak. Misalnya kita zuhur azan, bisa melakukan di awal waktu, kenapa kok ditunda? Sholat di awal waktu, kita nggak tahu setelah itu jam 1, jam 2, jam 3 kalau ditunda, kita bisa melaksanakan atau tidak. Takutnya ada fitnah,
takutnya ada ujian, tahu-tahu misalnya sakit, kemudian nggak bisa sholat lagi, kemudian ada hal yang lain yang mencegah kita untuk melaksanakan itu, maka cepat-cepat dilakukan. Kemudian misalnya hal-hal yang sunnah pun kita tahu-tahu ingin baca Quran, kemudian datang kita keinginan kita untuk melakukan yang sunnah yang lain, infak dan lain sebagainya, cepat lakukan kata Nabi. Takut ditunda, ternyata keinginan kita tidak bisa kita lakukan. Kemudian Nabi menjelaskan fitnahnya. Nanti ini seolah-olah Nabi mengatakan begitu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Nanti ada orang yang paginya itu masih mukmin, sorenya sudah kafir. Masya Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada yang sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia ini, orang ini menjual agamanya dengan harta dunia. Masya Allah. Banyak Pak, banyak kejadian. Banyak, apalagi orang-orang yang terhimpit masalah ekonomi, bahkan agamanya bisa dijual, digadaikan dengan sekedar satu kardus makanan. Banyak. Maka selama kita masih mampu, masih sehat, nikmat masih banyak, jangan kita tunda untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kelak fitnahnya luar biasa, kata Nabi. Ada orang yang pagi masih mukmin, siang sore sudah kafir. Sore mukmin, besoknya sudah berubah menjadi kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah. Walaupun kafir di sini, para ulama memang memberikan banyak tafsiran. Salah satunya ada yang mengatakan kafir itu bukan kafir secara iman, i'tiqad, bukan. Ada yang mengatakan kafir itu maksudnya adalah kufur nikmat gitu ya. Dan kufur dua. Ada kufur itu dari kata-kata kafaro yakfuru, itu artinya tertutup aslinya. Maka tertutup itu bisa banyak, tertutup dari iman kepada Allah, tertutup dari bersyukur kepada nikmatnya. Maka ada orang yang pagi masih dia bersyukur, sorenya sudah kufur, tidak bersyukur. Jadi maknanya kafir itu bisa menjadi kafir kepada nikmat, bisa juga diartikan kafir dengan kafir kepada i'tiqad, keyakinan kepada tauhid. Maka jelas dikatakan kelak akan datang fitnah luar biasa di mana orang mudah sekali untuk kufur kepada Allah, baik kufurnya kufur i'tiqad ataupun kufurnya kufur nikmatnya, kufur nikmat. Dua-duanya itu luar biasa, walaupun yang satu jauh lebih besar dosanya ketimbang yang lain. Cuma yang jelas pesannya, pokoknya bergegaslah menuju kebaikan, bergegaslah menuju yang sesuatu hal yang soleh, amal yang mulia. Ini kata Nabi. Selanjutnya hadis yang kedua, an Abi Sirwa'ah bikasrisin al-muhmalah, Fatihah, Sirwa'ah atau Sarwa'ah. Namanya Uqbah ibnul Haris radhiyallahu anhu. Qala Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Ini hadis riwayat dari Abi Sirwa'ah, ada yang mengatakan Abi Sarwa'ah. Abi Sirwa'ah ini namanya kunyah. Kunyah itu setiap nama yang didahului oleh Abu atau Ummu. Abi Sirwa'ah, Abu Bakar, Abul Qasim misalnya. Itu namanya kunyah. Jadi orang Arab itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, punya kebiasaan. Kebiasaan mereka ketika lahir anaknya dikasih nama, ini nama asli nih. Kemudian besar sedikit nanti mulai mengenal kunyah. Kunyah itu pokoknya nama yang didahului oleh Abu dan Ummu. Abu misalnya Abu Abdullah, Abul Qasim misalnya, Abu Hafs dan lain sebagainya. Kemudian ada lakob. Lakob itu julukan. Julukan itu kadang baik, kadang buruk. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar itu Al-Faruq misalnya. Kalau Rasulullah itu Al-Amin dan sebagainya. Itu ada 3. Maka orang Arab biasanya, kebiasaannya sampai sekarang ini masih ada yang senang sekali disebut dengan kunyahnya. Ya Ummu, ya Abu, ya Aba, misalnya Abu apa gitu. Ada. Maka ini Abu Sirwa'ah, Uqbah nama aslinya, Uqbah ibnul Harith. Cuma ulama ini beda pendapat. Ada yang mengatakan Abu Sirwa'ah ini bukan Uqbah, tapi saudaranya. Karena dua-duanya itu Islamnya berbarengan. Maka khilaf ulama. Menurut ahlul hadis,
ahlul hadis, mereka mengatakan bahwa Abu Sirwa'ah ini Uqbahnya, anaknya Haris. Tapi ahlun nasab, ahlul tarikh, pakar sejarah mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Sirwa'ah ini bukan Uqbahnya, tapi saudara dari Uqbah. Karena dua-duanya masuk Islamnya bersamaan ketika Yaumul Fathi, ketika hari penaklukan kota Mekah. Maka dikatakan Uqbah, kalau kita ikut ya pendapat Nawawi, Imam Nawawi mengatakan lebih menguatkan Uqbah. Uqbah itu mengatakan, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra." Saya pernah sholat di belakang Nabi, bermakmum para nabi. Ini luar biasanya Rasulullah ya. Sholatnya sholat asar. Summa qama musri'an. Kemudian Nabi itu setelah fasallama, salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Summa qama musri'an, Rasulullah itu bangun cepat sekali. Enggak biasanya, Nabi itu habis sholat itu masih zikir. Zikir. Tahu-tahu di sholat yang ini, sholat asar, tahu-tahu beliau salam, kemudian qama musri'an, bangun cepat-cepat. Bangun, bangkit, kemudian fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ihi. Beliau itu kemudian melewati makmum di belakangnya, menerobos shaf di belakangnya yang lagi duduk. Takhattur riqab itu ketika ada orang yang menerobos shaf yang lagi duduk disebut dengan takhattur riqab. Beliau menerobos shaf di belakangnya. Berangkat Nabi ini menuju kamar beliau, kamar istri beliau, salah satu kamar istri beliau. Fafazi'an nas min sur'ati. Orang-orang kemudian syok dan kaget. Kenapa Rasulullah ini? Ada apa kok beliau tahu-tahu pulang begitu? Orang-orang semuanya heran. Fa kharaja alaihim, kemudian Nabi itu setelah balik ke kamar beliau baru balik ke mereka lagi. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Rasulullah kemudian melihat sahabatnya itu kok heran gitu, kok kaget. Kenapa gitu ya? Maka Rasulullah menjelaskan. Qala zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi, rawahul Bukhari. Ini ajib, luar biasa. Apa kata Rasulullah? Zakartu syai'an. Saya kok ingat sesuatu dari biji emas. Rasulullah itu ketika sholat ingat, wah ini ada sebagian harta sedekah yang belum dibagikan, kata Rasulullah. Harta sedekahnya tibr. Tibr itu adalah emas yang belum dicetak. Jadi masih emas yang berupa biji emas. Kalau dicetak menjadi dirham, kalau dicetak menjadi perhiasan, itu kalau belum dicetak, setelah diambil dari tanah disebut dengan tibrun. Kata Rasulullah, ada emas yang belum dibagi nih. Maka Rasulullah kemudian bergegas. Zikir pun ditinggalkan. Orang shaf masih rapat, Rasulullah itu harus menerobos shaf. Fakarih itu an yahbisani. Saya kata Rasulullah tidak ingin harta ini mengurung saya, kata Rasulullah, menahan saya. Fa'amartu biqismatihi, kemudian Rasulullah ambil, Rasulullah suruh untuk membagi emas tersebut. Dalam riwayat yang lain, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqati fa karihtu an ubayyitahu. Kata Rasulullah, saya rumah nih untuk sedekah. Kemudian beliau tidak ingin emas itu sampai menginap di rumahnya, lewat sampai besok belum dibagi, Pak. Masya Allah. Kira-kira di sini masih ada nggak yang begitu? Wah ini rekening saya masih banyak nih, jangan sampai besok saya kosongkan, misalnya begini. Ini kalau bisa begitu luar biasa. Dan ada contohnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh di rumah saya ada barang nih untuk dibagi nih, jangan sampai nginep pokoknya saya bagi sekarang misalnya. Itu bergegas menuju kebaikan. Maka begini, manusia di hatinya itu, di hati manusia, itu tempatnya berbagai lintasan dan bisikan baik yang baik ataupun yang buruk. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya malaikat itu mempunyai lamah di hati manusia. Malaikat membisikkan yang baik di hati manusia. Juga ada setan itu, innalis syaiton lammatun bi bani Adam.
Setan pun mempunyai lemah, mempunyai bisikan, ajakan kepada manusia. Maka hati kita ini medan pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Bahwa apa yang dimuliakan Allah, kita duduk aja coba. Ketika duduk, tahu-tahu timbul keinginan untuk baca Quran gitu kan. Pengen kumpul, pengen silaturahim, pengen berbuat baik gitu. Siapa yang ngajak? Itu malaikat. Itu dari Allah, kadang malaikat. Tahu-tahu timbul keinginan yang buruk. Wah, ini pengen ngerjain orang, pengen korupsi, pengen nyuri, pengen misalnya gibah, namimah dan lain sebagainya. Siapa yang ngajak? Setan. Kadang-kadang juga ada keinginan yang tidak wajib, ya tidak sunnah. Pengen ngopi, pengen ngeteh. Siapa yang menggerakkan itu? Tidak ada. Itu gerakan, itu bisikan dari malaikat, dari setan, atau bisikan dari nafsu dan keinginan kita. Maka di hati kita ini, hati manusia, medan pertempuran antara ajakan malaikat dan ajakan setan, ataupun hawa nafsu keinginan kita sendiri. Maka jadilah kita seperti Rasul. Kalau kita merasakan ada ajakan kebaikan, langsung dilakukan di waktu dan di tempat itu juga. Jangan ditunda besok, jangan ditunda minggu depan dan lain sebagainya. Karena kalau ditunda, siapa yang menjamin kita masih hidup? Kalau kita tunda, siapa yang menjamin kita bisa melakukannya? Kalau kita tunda sampai besok, siapa yang menjamin kita masih mau melakukannya? Maka ingin dikata begini, ketika kita mendapat bisikan yang baik, ajakan yang baik yang kita rasakan dari hati kita itu, langsung dieksekusi, jangan kita menunda-nunda lagi. Sama seperti Rasul, ingat ada harta sedekah yang belum dibagi, langsung beliau menerobos ke rumahnya, kemudian beliau kembali langsung dibagi seketika itu juga. Jangan ditunda-tunda. Atibru kita udah habis afiddah. Tibr itu adalah potongan ya dari emas ataupun perak. Pokoknya tibr itu. Walaupun ada ulama yang mengatakan tibrun itu ya emas saja, bukan perak. Tapi Imam Nawawi mengatakan tibrun itu bisa dari emas, bisa dari perak. Insyaallah. Hadis selanjutnya, ini hadis yang kedua, ini kepotong, tidak tampak. Tapi hadisnya menjelaskan tentang hadis yang ketiga, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu ardhah, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ini juga luar biasa. Ini enggak kelihatan tapi saya bacakan lanjut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan begini. Qala rajulun lin Nabi, satu ketika beliau cerita ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ini kejadiannya di hari peperangan Uhud. Di Uhud. Perangan Uhud. Orang ini bilang gini ke Nabi. Aru'aita in kutiltu fa'ina aina. Ya Rasul, aru'aita. Pendapat engkau ya Rasul. Bagaimana pendapat engkau kalau saya berperang, kemudian saya meninggal, terbunuh. Saya nanti di mana ya Rasul? Apakah saya masuk surga ataukah masuk neraka? Rasul mengatakan, qala fil jannah, ya di surga, kata Rasulullah. Kalau kau berperang di perang Uhud ini, kemudian kamu terbunuh, di surga. Maka orang ini fa'al qata maratin kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila muttafaqun alaih. Orang ini kemudian lagi makan korma, Pak ya. Kormanya masih di tangannya. Dia makan korma, belum selesai kormanya dimakan, ditaruh dulu kormanya, langsung bergegas untuk berperang sampai beliau terbunuh, syahid di perang itu. Dan kemudian beliau menjadi orang yang ahli surga berdasarkan dari sabda Nabi. Yang menjadi dalil di sini apa? Beliau terbersit di hatinya, ya Rasul, kalau saya berperang di perang Uhud ini, saya akan masuk surga atau neraka kalau saya syahid? Surga, kata Rasul. Saking dia bergegasnya menuju kebaikan, bahkan menyelesaikan kormanya, Pak ya. Korma itu bukan soto, Pak ya. Masih soto masih banyak. Apalagi kalau kita makannya makan lalapan, yang nasinya sama ikannya sama lalapannya itu beda-beda tempatnya. Enggak.
Korma yang berapa biji itu tidak sempat untuk diselesaikan oleh beliau. Ini timbul terbersit kebaikan, kemudian diletakkan kormanya langsung berangkat. Tancap gas pokoknya gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang jarang, pengen begini, ya sudahlah ini plan untuk besok. Besok gak jadi minggu depan kan. Minggu depan gak jadi, udah bulan depan aja nih. Mau silaturahim aja ke keluarga, ya udahlah kita nunggu tahun depan. Tahun depan ternyata ada halangan tahun depan lagi. Habis itu nggak ada uang, habis itu nggak jadi. Biasa begitu. Maka jadilah seperti sahabat Nabi ini, di mana beliau dikatakan sampai menyelesaikan makan kormanya itu nggak sempat, Pak. Karena saking apa? Bergegasnya menuju kebaikan. Memang ada riwayat yang lain. Beliau mengatakan begini, la in ana hayaitu fi akli tamroti hadihi innaha lahayatun tawilah. Kalau saya menyelesaikan makan sampai selesai kurma ini lama sekali untuk menjemput kebaikan katanya. Ini kalau saya hidup masih nunggu untuk menyelesaikan makan korma, ini lama luar biasa. Padahal makan korma, Pak ya, makan korma yang sedikit itu, kalau saya menyelesaikan nunggu itu, ini kelamaan nih, udah taruh dulu nih, saya berperang dulu agar saya menjemput yang disamakan dengan Rasulullah dengan syahid itu, agar menjemput surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab lain memang ada riwayat, dalam kitab Miftahul Bilad fi Fadaili al-Ghazwi wal Jihad, ada kitab namanya Miftahul Bilad fi Fadailil Ghazwi wal Jihad. Ini dikatakan ada seorang yang maaf hitam, kemudian dia datang, ya Rasulullah, sesungguhnya saya orang yang hitam kulitnya. Saya ini mempunyai bau yang tidak sedap, ya Rasul, yang tidak baik. Kalau saya berperang kepada Allah, gimana nanti nasib saya, ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, nasib kamu nanti akan ada di surga, kata Rasulullah. Maka kemudian orang ini berperang sampai beliau syahid. Maka Rasulullah kemudian ketika ditangkan dengan jenazahnya, Rasulullah mengatakan, Allahumma bayyid wajhaka. Allah itu semoga Allah memutihkan wajahmu, dan Allah membuat wangi dirimu. Dan juga semoga Allah memperbanyak rezekimu atau hartamu atau ganjaranmu kelak di akhirat nanti. Maka luar biasa. Kalau kita terbersit kebaikan, jangan ditunda. Ini Pak, yang tadi itu contohnya, ini bergegas menuju syahid. Syahid itu artinya resikonya mati dan hidup. Bahkan untuk mati, kalau memang itu pasti surga, bahkan untuk makan kurma saja nggak sempat. Kalau kita Pak boro-boro misalnya ini nih di situ tuh misalnya, nanti kalau kamu mati akan surga, mikir dulu nih kan gitu, anak bagaimana, istri bagaimana, kuliahnya anak bagaimana, nanti biayanya gimana kan gitu. Maka kita harus minimal ya bukan yang se ekstrim itulah, anggap ya bukan seberat itulah. Tapi pokoknya hal-hal yang baik apapun, kalau sudah terlintas di hati kita, langsung dilakukan, jangan ditunda-tunda. Takutnya itu adalah amal terakhir kita, gitu ya. Kita nggak tahu kita banyak umur atau tidak. Kemudian al-haditsur rabi, hadis keempat, ini hadisnya juga luar biasa ini. Ini sangat relate ke kita ya. Kalau masalah perang-perang mungkin sudah nggak ada di Indonesia mungkin. Kalau berhubungan dengan jihad mungkin di masa Nabi juga banyak. Sekarang paling daerah area Palestina saja mungkin kalau ke sana. Tapi sekarang yang empat ini relate, ini berhubungan dengan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'dhamu ajra. Ada seorang laki-laki, ini yang cerita Abu Hurairah. Laki-lakinya ini memang Ibn Hajar sendiri dalam Fathul Bari mengatakan lam akif alasmihi. Saya nggak tahu siapa namanya. Cuma ada yang mengatakan laki-laki yang bertanya ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Orang ini bertanya, ya Rasulullah ayyus sadaqati a'dhamu ajra, sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya apa ya Rasul? Apa sih sedekah yang paling besar pahalanya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Kata Rasulullah, kamu bersedekah dan kamu dalam keadaan sehat. Kemudian kamu dalam keadaan syahih, sedang eman-emannya, sedang pelit-pelitnya, sedang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau orang masih muda, dia masih sehat, keinginan masih banyak, kemudian cita-citanya masih banyak, kemudian dia sedekah di waktu itu, maka itu adalah sedekah terbaik.
Maka dikatakan anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul gina. Kamu takut fakir mengumpulkan uang, takut ke depan nanti bagaimana masa depan nanti, takut nanti gak punya rumah, gak punya segalanya. Wa ta'mulul gina, dan kamu masih punya angan-angan untuk kaya. Masih muda, pengen kaya, pengen berkecukupan. Dalam kondisi begini kemudian sedekah itu adalah sedekah yang terbaik. Maka kadang-kadang sedekah sesama sedekah sama sedekahnya. Tapi siapa yang bersedekah itu yang menjadikan berbeda pahalanya. Maka orang yang masih muda, dia masih panjang umurnya, masih panjang cita-citanya, masih banyak keinginannya, kemudian masih takut fakir, karena memang kalau kita sedekah kadang takut fakir, ini waswas setan itu. Kemudian berharap ingin kaya, mengumpulkan uang. Dalam kondisi begini, sedekah itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang orang yang sudah maaf-maaf, umurnya sudah lanjut, harapan hidup sudah agak banyak, sakit-sakitan. Sedekah itu normal katanya. Kenapa? Ya sebentar lagi juga nggak akan banyak umur gitu misalnya. Maka harapannya sudah akhirat. Begitu juga misalnya sedekahnya sama, kadang-kadang sama-sama sedekah. Tapi orang yang mengeluarkan orang fakir dan satu orang kaya kadang-kadang lebih besar pahalanya yang fakir. Ada orang fakir mengeluarkan uang 100.000. Ada orang kaya mengeluarkan uang 1 juta. Kadang-kadang 100.000 jauh lebih besar pahalanya ketimbang yang 1 juta yang orang kaya. Kenapa? Bagi yang fakir 100.000 ini hidup saya untuk 2 hari nih. Bagi yang kaya 1 juta ini ya 1 juta bagi saya nggak ada harganya. Kenapa? HP saya aja harganya 25 juta misalnya. Mobil saya 3, maka 1 juta nggak ada harganya bagi dia. Maka kadang-kadang sedekah itu bisa bernilai lebih besar dilihat dari siapa yang melakukan. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kan li fulanin muttafaqun alaih. Maka Rasulullah mengatakan jangan kamu tunda. Jangan kamu tunda sampai idza balagatil hulqum, ketika ruh sampai ke kerongkongan, ke tenggorokan, baru kamu bilang ini harta ini bagi ke si fulan sekian, ke itu ke sekian, dan juga ini dulu punya fulan dan lain sebagainya. Kalau sudah mau mati baru mau sedekah Pak, mau wasiat dan lain sebagainya. Giliran masih sehat nggak mau sedekah, nggak mau kita berbagi, nggak mau kita berinfak. Walaupun sama-sama berbagi, pahala orang yang berbagi ketika masih muda, sedang eman-emannya ke uang itu jauh lebih besar. Karena apa? Kondisi dia melawan hawa nafsunya. Misalnya ketika masih muda, dia mengeluarkan uang 1 juta, itu berat sekali. Dan ia mengalahkan nafsunya itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pahalanya jauh lebih besar ketimbang orang yang sudah sakit, sebentar lagi meninggal, dan dia sedekah dengan yang sama. Kenapa? Ya apa beratnya bagi dia? Ya entar lagi saya mati kok kan gitu. Ya udah saya kasih-kasih aja kan gitu. Walaupun ulama ini khilaf, apakah qultu li fulan, wa kadza li fulan dan lain sebagainya. Ini, bagi si A, bagi si B, ini apakah wasiat atau ikrar atau waris? Ini khilaf ulama. Cuma yang jelas begini. Pokoknya ketika dia sudah meninggal mau sedekah, itu pahalanya kalah dengan orang yang masih muda. Dari sini memang ada mazhab Malikiyah mengatakan ya bahwa berwasiat itu juga bukan sesuatu yang baik, katanya makruh katanya. Sebagian mazhab, kalau nggak salah saya ingat Malikiyah, berwasiat itu makruh. Kenapa? Orang berwasiat itu bersedekah digantungkan setelah meninggal. Nanti kalau saya mati ini kasih fulan, kalau saya mati kasih segini misalnya ke si A, si B, si C misalnya. Kemudian sisanya untuk ahli waris. Itu dianggap makruh. Kenapa? Tandanya itu orangnya pelit. Kenapa kok pelit? Ketika hidup nggak mau sedekah. Kalau mati baru mau sedekah. Yang baik itu malah apa? Sebenarnya kalau dia memang orangnya nggak pelit, ketika hidup pun dia rajin sedekah gitu ya. Tapi karena dia takut hidupnya sengsara, takut dia hidupnya tidak nyaman, takut fakir,
baru digantungkan ketika dia mati. Kalau saya mati baru bagi ya si A sekian, si B sekian. Itu tandanya dia pelit katanya. Walaupun mazhab kita mengatakan wasiat itu dikatakan tetap sunnah gitu ya, karena dia tetap pada akhirnya termasuk kepada bagian dari infak dan sedekah. Al-hulqum majrun nafas wal mari majrut ta'am wasyarab. Hulqum itu adalah jalannya pernafasan. Wal mari jalannya makanan dan minuman. Di sini disebutkan idza balaghatir ruh ya al-hulqum. Jika ruh itu sudah sampai ke para kerongkongan, ke jalannya hulqum ini, artinya sudah dia sakit-sakitan sekarang entar lagi misalnya naudzubillah akan meninggal, baru sedekah, itu maksudnya al-hulqum, jalan dari pernafasan. Selanjutnya yang nomor 5. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yaum Uhud. Ini hadis juga luar biasa menunjukkan betapa yang melakukan ini beliau sangat bergegas menuju kebaikan dan berani luar biasa. Anas bercerita, sesungguhnya Nabi satu ketika perang Uhud beliau mengambil pedang. Faqala man ya'khudhu minni hadza. Kata Rasulullah, siapa yang mengambil saya dari sini? Yang mengambil pedang ini dari saya, kata Rasul. Rasulullah mengambil pedang, kemudian mengatakan pada sahabatnya, siapa dari kalian yang akan mengambil pedang ini dari saya? Siapa yang akan mengambil pedang ini? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana. Fabasatu aydiyahum, sahabat semuanya mengacungkan tangannya. Ya Rasul, saya ya Rasul. Semua sahabat itu semuanya ingin mengambil pedang Nabi. Ini mengambil pedang Pak, bukan motong rumput, bukan Pak. Ini ngambil pedang perang Uhud, bukan suruh motong sapi, enggak. Ini ingin berperang. Yang resikonya kalau saya berperang, kalau enggak musuh saya yang mati, saya yang mati, yang gitu. Maka ini sudah jalan deadlock ini, jalan. Kalau dia misalnya berperang, kalau saya beresikonya bisa mati atau saya akan membunuh orang, kan gitu. Tapi sahabat gak ada yang mundur. Mereka semuanya ngacungkan tangan, ya Rasul, ana ya Rasul. Setiap orang mengatakan saya Rasul. Kemudian Rasulullah menakid ya, mempertegas lagi. Faman ya'khuduhu bihaqqih, kata Rasulullah. Siapa yang mengambil ini sesuai dengan haknya, kata Rasulullah. Kalau cuma ngambil pedang saja kemudian berjuang, tidak sesuai dengan kapasitas pedangnya, tidak sesuai dengan tuntutannya, ya mungkin bisa. Tapi siapa yang mengambil pedang dengan haknya? Fa'ahjamal qaumu, maka banyak sahabat itu kemudian mundur. Takut apa? Takut ketika mereka mendapat amanah pedang Nabi itu, mereka malah tidak bisa melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Mundur. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, kemudian ada sahabat namanya Abu Dujanah. Di sini disebutkan namanya Simak bin Khorosah. Abu Dujanah, ana akhiduhu bihaqqi ya Rasul, saya akan mengambilnya ya Rasul dengan haknya. Fa'akhadahu, maka Abu Dujanah mengambil pedangnya. Fafalaku bihi hamal musyrikin. Beliau membantai, menebas kepala orang-orang musyrik ketika itu. Luar biasa beliau. Beliau kemudian mengambil pedangnya, kemudian diikat kepalanya dengan kain merah yang pertanda itu adalah perjuangan ya. Maka beliau kemudian robos ke barisan orang musyrik. Dia berperang luar biasa, luka di badannya banyak luar biasa, tapi alhamdulillah beliau bisa selamat dan beliau meninggal di kejadian waqatul perang Yamamah nanti di masa Abu Bakar. Maka kata Rasulullah, ini menandakan Abu Dujanah ini dan sikap sahabat yang lain ketika Rasulullah menawarkan kebaikan, siapa yang ingin berjuang di jalan Allah, semuanya nggak ada yang mundur. Semuanya ingin bergegas untuk melakukan itu. Ya kita mencontoh itu Pak ya, misalnya ada pembangunan, nggak harus pedang ya, banyak yang lain. Siapa yang biasanya kan kalau ada pembangunan mushola di tempat-tempat yang lain atau masjid, kemudian dilelang, lelang wakaf. Siapa yang mau melelang ini? Ditawarkan kemana-mana, nggak ada yang mau Pak. Itu biasa gitu. Boro-boro kita rebutan kan gitu. Lelang ini, lelang lagi kan gitu. Datang lagi sumbangan lagi gitu kan. Padahal orang datang sumbangan kita itu bisa jadi kalau kita husnudzon, itu cara kita Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan dilihat orangnya ya.
Kita kan nggak usah ngecek ini baik apa beneran dia sakit misalnya. Datang ke kita minta-minta, ya udah dibagi aja. Karena mereka menjadi penyebab kita untuk mendapat kebaikan. Maka sebagian salafus soleh bahkan mencium tangannya. Kenapa? Orang yang minta-minta. Karena mereka penyebab untuk kita bersedekah kan gitu. Penyebab kita untuk bersedekah. Maka Abu Dujanah ini luar biasa. Beliau kemudian sangat pede. Dan hal-hal segini kita harus pede. Saya yang misalnya ada misalnya membangun masjid atau musola di tempat yang lain misalnya di kampung-kampung, siapa yang akan bangun ini? Saya yang bangun gitu kan. Uangnya dari mana? Nanti saya carikan. Pokoknya saya aja gitu kan gitu. Begitu nggak apa-apa. Karena apa? Kalau kita misalnya sudah berkomitmen, insya Allah akan yang membantu Allah akan gitu. Abu Dujanah juga sama. Apakah beliau yakin misalnya akan memastikan sudah tahu takdir yang akan datang, beliau akan menggunakan pedang sebaik-baiknya? Enggak tahu takdir beliau. Tapi beliau yakin dengan pertolongan Allah, maka beliau ambil pedangnya, beliau gunakan sebaik-baiknya. Dan benar kata Rasulullah. Rasulullah itu seolah-olah tahu bahwa beliau menyerahkan ke beliau dan beliau menggunakan sebaik-baiknya pedang itu. Nomor 6. Nomor 6 ini juga hadisnya luar biasa. Dari Anis Zubair ibni Adi, ini hadis dari Zubair ibn Adi. Ini yang ke-6, ini yang ke-7. Kita baca nomor 6-nya dulu. Qala Ataina Anas bin Malik dari Zubair ibn Adi, beliau cerita, ini sudah zamannya di belakang. Ini sudah zamannya Umayyah ya, di masa pemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin. Begini, Zubair bin Adi pernah datang ke Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Kemudian Zubair bin Adi mengatakan, fasyakauna ilaihi manalqa minal Hajjaj. Kami kemudian mengeluh kepada beliau dari apa yang kami temukan dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini panglima perangnya dari Abdul Malik bin Marwan, termasuk raja-raja dari Umayyah, setelahnya Muawiyah, Yazid, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj ini kalau kita lihat dari sejarahnya, banyak sekali ahli sejarah yang menggambarkan beliau itu luar biasa zalim. Walaupun ada kebaikannya, beliau hafal Quran, iya. Kemudian mempunyai peran dalam Quran, iya. Yang memindahkan harokat katanya, yang berperan ngasih harokat itu Hajjaj. Tapi beliau zalim luar biasa. Beliau itu kalau moodnya nggak baik katanya, beliau bisa bunuh orang, pokoknya mood gak enak gitu. Melihat orang itu meragukan, dibunuh aja sama dia gitu. Jadi bahkan ada yang mengatakan dari ahli sejarah, kalau semua orang buruknya umat Islam ini dikumpulkan, kemudian diadu dengan Hajjaj, Hajjaj ini pasti menang katanya. Menang apa? Menang buruknya. Jadi kalau di ini nih orang Muslim yang buruk-buruk ini ditimbang, lebih bejat mana dengan Hajjaj? Hajjaj itu jauh lebih bejat ketimbang semuanya katanya gitu. Kenapa? Ya beliau memang digambarkan luar biasa. Ketika itu pernah beliau menggempur Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ketika Mekah, bahkan pernah ya digambarkan pernah menyerang Ka'bah gitu ya, dilempar dengan batu sampai roboh gitu. Ada yang dindingnya itu sampai roboh gitu ya. Beliau enggak, ya terserah, pokoknya saya panglima perang, siapapun di depan saya pasti oleh beliau dihancurkan. Walaupun katanya mempunyai jasa dalam Quran, hafal Quran luar biasa. Hajjaj itu beliau bisa menghitung kalimat di Quran ada berapa hanya sekedar hafalan. Oh, kalimat ini di Quran sekian-sekian gitu. Pernah menghitung kalimat al-an, ada di setengah Quran pertama hanya ada sekian gitu. Saking kuat hafalannya. Cuma katanya sholatnya juga jarang-jarang katanya gitu. Luar biasa. Jadi jangan kaget ketika melihat pejabat misalnya, oh pejabat begini begitu, dari dulu memang sudah begitu kan gitu. Ada banyak contohnya, sudah ada sanadnya gitu ya, ada sanadnya. Maka mereka mengeluh. Kita ini luar biasa menghadapi Hajjaj gitu ya. Maka kata Anas bin Malik, isbiru, sabar kalian. Kata Anas bin Malik, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Anas bin Malik, sabar. Karena
tidak akan datang zaman kecuali di belakangnya jauh lebih buruk ketimbang itu. Pasti ke belakang zaman itu akan semakin buruk, semakin buruk. Walaupun ada satu yang baik, kalau dibandingkan dari zamannya jauh lebih buruk ketimbang sebelumnya. Dan ini kata Anas, saya mendengar dari Nabi kalian. Artinya apa? Artinya pokoknya semakin ke belakang itu semakin buruk. Maka sabar. Pokoknya bisa lakukan yang baik, lakukan yang baik. Yang ketujuh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqram munsiya aw ghinam mutaghiya aw maradan mufsida aw haraman mufrida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal fasyarru ghaibin yatadir aw as-sa'a fas-sa'atu adha wa amar rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis yang ketujuh ini riwayat Abi Hurairah. Beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bergegaslah kalian dengan amal-amal yang baik, yang soleh, sab'an, sebelum datang yang 7, kata Nabi. Apa yang 7? Hal tantadiruna illa faqrum siya. Apakah kalian akan menunggu kecuali kefakiran yang melalaikan, yang membuat lupa? Auginan mutaghiya, atau kalian menunggu kekayaan yang membuat kita melampaui batas. Maka kata Nabi, bergegaslah menuju kebaikan sebelum datang fakir, yang fakir itu melalaikan kita. Orang kalau sudah fakir pikirannya yang penting nyari makan. Kalau sudah nyari makan, lupa segalanya, lupa ibadah, lupa berbuat baik, dan lain sebagainya. Dan juga jangan menunggu kaya, karena kaya itu orang kaya cenderung maka akan melampaui batas, sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Maka intinya begini, kalau kita ingin berbuat baik, malah lakukan kebaikan itu di posisi kita sekarang. Jangan pernah kita, seandainya ingin ya, keluhan banyak orang, ingin berbuat baik. Wah, seandainya saya kosong hari ini, nggak punya kegiatan, nggak punya schedule dan lain sebagainya, saya berbuat baik. Nggak usah nunggu itu. Karena kalau kosong pun nanti punya alasan. Seandainya saya sibuk gitu kan gitu. Jangan nunggu itu. Kalau kita keadaannya kaya, jangan nunggu fakir. Wah, coba saya nggak banyak uangnya, nggak banyak tanggung jawabnya, nggak banyak ininya, saya akan berbuat baik. Nggak usah nunggu itu. Kalau kita dalam keadaan fakir, jangan nunggu kaya dulu. Coba saya kaya akan nyumbang sekian. Enggak. Lakukan kebaikan di kondisi kita saat ini. Kalau kita kaya, lakukan saat kaya. Kalau kita miskin, lakukan saat miskin. Jangan nunggu kaya dulu, karena kaya itu bisa menjadi membuat kita lampaui batas. Jangan menunggu miskin dulu, karena kalau miskin membuat orang jadi lalai dan lupa karena beban pikiran. Jangan menunggu sakit. Ketika sehat, wah nantilah saya jemaah, nantilah ke sholat misalnya. Ketika sakit sudah nggak bisa. Atau jangan nunggu sampai sepuh, tua. Karena sepuh itu juga membuat orang jadi pikun, jadi tidak ingat dan lain sebagainya. Atau jangan menunggu kematian, karena mati itu cepat luar biasa tanpa kita sadari. Jangan menunggu pula nanti datangnya Dajjal, fasyarru ghaibin, karena Dajjal itu seburuk-buruknya hal yang yuntazor, yang ditunggu. Atau as-sa'ah, atau hari kiamat, as-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu jauh luar biasa, lebih berat sekali cobaannya dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, bergegaslah melakukan kebaikan tanpa harus menunggu hal yang 7. Jangan menunggu miskin, jangan menunggu kaya, jangan menunggu sampai sakit, jangan menunggu tua, jangan menunggu sampai datangnya ajal, jangan menunggu sampai datangnya Dajjal ataupun hari kiamat. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, ada bisikan, ada ajakan menuju kebaikan, kita wajib melakukan sesuatu yang baik, lakukan di kondisi kita sekarang. Jangan mencari alasan dengan alasan yang tidak pasti. Jangan kita menunggu kondisi yang lain. Hadisun hasan. Kemudian nomor 8, ini juga kisah luar biasa. Anhu, ini hadis juga sama, riwayat Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala yauma Khaibar. Rasul pernah bersabda ketika perang Khaibar. Ketika perang Khaibar, pernah beliau mengatakan begini, la'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Kata Rasulullah, sungguh akan saya berikan bendera ini. Megang bendera artinya adalah orang yang menjadi pimpinan, Pak ya.
Saya akan berikan pucuk pimpinan panglima perang ini kepada laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang mana Allah akan menaklukkan Khaybar di tangan dia. Rasulullah memegang bendera, tandanya dia akan menjadi panglima perangnya. Saya akan berikan kepada laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang kelak Allah akan menaklukkan Khaybar di tangannya. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar kemudian berkata, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Saya itu tidak pernah, kata Umar, senang untuk menjadi pemimpin. Tidak senang untuk menjadi orang yang dikedepankan, menjadi pimpinan, menjadi tokoh dan lain sebagainya. Enggak. Kecuali ketika itu. Kenapa? Karena itu mengandung kesaksian bahwa laki-laki yang memegang bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sudah jelas ada stempel dari Nabi. Akan mengambil bendera ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Umar berharap juga, ini semoga saya yang dipanggil. Roja'an an ud'ailai. Saya berharap saya yang dipanggil oleh Rasul untuk mengambil bendera ini. Fada'a Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha. Kemudian Nabi setelah dilihat-lihat dipanggil, mana Ali? Panggil Ali, Ali dipanggillah, Ali dikasih ke beliau benderanya. Karena sebelumnya Nabi sudah mengutus beberapa sahabat menjadi panglima perang untuk menaklukkan Khaybar. Tapi tidak bisa. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, akan saya berikan bendera ini kepada orang yang bisa menaklukkan Khaybar. Ini Rasulullah akan tahu beliau melalui wahyu nanti akan ditaklukkan oleh si fulan dan si fulan. Maka kemudian Rasul mengatakan, imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik. Wahai Ali, jalan kamu Ali. Jangan sekali-kali menoleh kamu sampai kamu bisa menaklukkan Khaybar, sampai Allah menaklukkan Khaybar di tangan kamu. Perintahnya Rasulullah, jalan kamu. Langsung kamu taklukkan Khaybar. Apa Ali? Fasaro syai'an. Apa yang dilakukan? Fasaro aliyun syai'an. Summa waqafa walam yaltafit. Beliau kemudian langsung diambil benderanya, kemudian jalan sedikit, baru kemudian dia diam dan kemudian berteriak bertanya pada Nabi. Dan beliau tidak noleh. Ini begini Pak ya. Kata Nabi, diambil pedang, diambil benderanya. Jalan ini. Ali, kamu jalan, kamu taklukkan Khaybar. Jangan noleh. Sayyidina Ali itu memahami, jangan noleh maksudnya itu, aslinya kalau kita kan, ya maksud jangan noleh, jangan mundur kan ya. Ya noleh badan kan nggak apa-apa kan gitu. Tapi Ali bahkan sampai noleh badan nggak mau. Ketika beliau jalan, ingat sesuatu, ingin nanya. Tanpa menoleh badan, beliau langsung teriak, ya Rasulullah, tanpa noleh ini. Karena beliau memahami, bahkan untuk noleh badan pun seolah-olah nggak mau beliau. Karena apa? Karena untuk mematuhi perintah Nabi. Karena Rasulullah melarang untuk menolehkan gitu. Berangkat beliau. Kemudian keluar pertanyaan, ya Rasulullah, ala maza uqatilun nas, ya Rasulullah, saya akan memerangi orang atas apa ya Rasul? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka wahai Ali sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan juga sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Perangi mereka sampai mereka Islam. Kalau mereka sudah Islam, fa idza fa'alu faqad muni'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah melakukan itu, sudah Islam, sudah syahadat, maka sudah dilindungi darah mereka, harta mereka kecuali dengan haknya. Haknya di sini, kalau mereka sudah Muslim, maka haknya adalah kalau mereka baru berbuat kriminal ya dibalas gitu. Kalau mereka membunuh ya dibunuh juga dan lain sebagainya. Wa hisabuhum 'alallah, kemudian hisabnya nanti perhitungannya atas Allah. Ini yang menjadi dalil apa? Ali itu ketika disuruh untuk berangkat Ali, jangan oleh beliau tidak ngopi dulu Pak, enggak. Ini tunggulah kita ngopi dulu kan dulu, kita ngopi, enggak. Jalan. Jangan noleh Ali. Bahkan kalau dikatakan jangan noleh, beliau tidak noleh sama sekali. Nanya Pak, nanya ke Nabi. Nabi di belakang, beliau ngadepnya ke sana. Ya Rasulullah, saya berperang ini atas apa ya Rasul?
Kenapa beliau gak noleh? Karena Rasul sendiri yang mengatakan itu. Beliau luar biasa bergegas menuju kebaikan, bahkan beliau tidak melanggar perintah Nabi, yang perintah itu bisa diartikan majas artinya. Jangan tolah-toleh ya Ali, maksudnya jangan mundur sekalipun sampai menaklukkan Khaybar. Tapi beliau luar biasa, bahkan ketika tanya pun beliau tidak noleh. Ya Rasulullah, saya berperang ini batasnya sampai mana ya Rasul? Dia ngadep ke Khaybar, jalan, Rasulullah di belakangnya. Ini menandakan apa? Ketika diperintahkan, jadi walaupun kita anggapnya ini kok nggak sopan, bukan nggak sopan. Kalau misalnya ini nanya kok malah Rasulnya di belakang, dia ngadep ke sana gitu misalnya. Ini bukan nggak sopan. Karena sopan itu, yaitu melaksanakan perintah. Al-adabu fimtithalil amr. Kalau kita melaksanakan perintah, itu dianggap sopan. Sopan nunduk-nunduk di depan kita, tapi disuruh nggak pernah becus, itu lebih baik. Lebih baik dia nggak nunduk Pak, tapi disuruh mau kan gitu. Tapi depan kita nunduk. Disuruh begini, nggak datang kan. Kita jengkel gitu. Ini anaknya kelihatannya sopan gitu. Tapi di sesi tugas nggak mau. Maka alihkah dia menghadap Khaybar, bertanya Rasulullah di belakangnya. Tidak menoleh sekalipun dan bergegas. Dan memang Khaybar ditaklukkan oleh Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Fatasawartu itu bisin, artinya wasabtu muttali'an, saya. Artinya tasawur tuh Umar tuh ketika ini kepalanya begini. Agar Nabi melihat, wah ini Umar nih, saya tunjuk Umar gitu. Tapi ternyata Rasulullah lebih memilih Ali berdasarkan wahyu dari Allah, menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan dari militernya Rasulullah ketika menaklukkan Khaybar. Demikian yang disampaikan. Kalau ada mungkin sharing atau pertanyaan, dan semoga semua yang disampaikan bisa kita pahami, ada manfaatnya mungkin. Semoga apa yang kita dengarkan, kita kaji hari ini ada manfaatnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk hidayah menjadi yang istiqomah, orang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah menambahkan keilmuan kita dan memberikan kita petunjuk agar ilmu itu bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, menutup ajal kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma la tad'u hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijina illa qadayta rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.